Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nur Saputra dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 1A. Nomor NIM 205211009. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dasar-dasar ekonomi Islam. Materi pembahasan. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Yang kedua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Kita pasti sering mendengar tentang kata ekonomi Islam, tapi kita tidak tahu pengertian dan maksud ekonomi Islam. Yuk kita langsung saja menuju pembahasannya. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Islam menuntut untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara berdiskusi, bermusyawarah, bukan dengan cara kita marah-marah atau saling menyalahkan. Itu sama saja tidak ada gunanya. Kita berdiskusi tujuannya untuk mencari akar permasalahan dan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentu konsep Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, memberikan keselarasan bagi kehidupan manusia, yaitu tujuannya keselarasan itu mensejahterakan atau keadilan, atau banyaklah istilah-istilah keselarasan atau untuk kehidupan manusia yang artinya itu untuk mensejahterakan intinya. Yang kedua, nilai Islam bukan semata-mata untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Bukan hanya muslim, melainkan ada pula agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan bukan manusia saja dalam lingkup makhluk hidup, yaitu ada hewan, binatang, dan seluruh yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang dilandaskan nilai-nilai guna mencapai tujuan agama, falah. Jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi Islam. Kita menuju materi kedua, yaitu ini, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi Islam. Yang pertama adalah ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan juga menganalisis lebih rinci mengenai perilaku konsumen ataupun produsen dari ruang lingkup yang lebih kecil yang spesifik. Misalnya ekonomi makro yang menjelaskan situasi keuangan di sebuah perusahaan yang sedang kolaps. Artinya kolaps adalah menuju kebangkrutan atau sedang krisis keuangan. Ekonomi mikro juga mengajarkan tentang permintaan dan penawaran barang jasa, yaitu teori harga. Teori harga merupakan suatu proses awal dari pembentukan permintaan dan penerimaan barang dan jasa yang mana menjadi acuan dari harga dari produk yang akan dijual. Oleh karena itu, sebelum menentukan dan menetapkan harga, kita harus melakukan riset terlebih dahulu, yaitu dengan cara meneliti lapangan seperti pasar ataupun harga-harga lainnya di supermarket. Yang kedua adalah teori produksi. Sebelum memberikan harga, Anda harus menganalisa
biaya produksi yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Selain itu, kita harus juga menghitung kualitas dan kuantitas bahan atau elemen dasar yang digunakan untuk membuat produknya. Kenapa? Beberapa teori produksi diperlukan agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pastinya, karena suatu perusahaan itu didirikan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga adalah teori distribusi. Secara umum, teori distribusi lebih menjelaskan tentang pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang pemilik usaha, yakni seperti pembagian hasil, pemberian upah terhadap karyawan, hingga potongan lainnya untuk menunjang kebutuhan perkembangan perusahaan. Banyaklah faktor seperti kita ingin mengembangkan perusahaan kita lebih maju lagi, membeli alat-alat yang lebih canggih, atau membuka cabang baru di luar kota, ataupun kalau bisa kita membuka cabang di luar negeri. Yaitu kita lanjut ke ekonomi makro. Ekonomi makro menjelaskan lebih spesifik lain hanya dengan ekonomi mikro, yang mana ekonomi makro ini melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap ekonomi dengan cakupan yang lebih luas dan lebih besar. Oleh karena itu, sebelum memutuskan mengambil tindakan, ada tiga kebijakan dahulu yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Contoh seperti kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu aturan yang mengatur tentang pendapatan pengeluaran sebuah negara. Pendapatan biasanya didapatkan melalui pajak, denda, lelang, ataupun sebagainya, dan juga hibah atau pemberian dari negara lain. Sedangkan pengeluaran negara biasanya untuk impor barang, untuk kebutuhan lainnya yang ada di dalam negeri, seperti kebutuhan pokok. Contohnya yaitu ketika negara kita dilanda serangan hama seperti tikus atau hama lainnya yang menyerang tanaman kita, contohnya tanaman padi. Itu negara melakukan impor guna untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri supaya tidak kekurangan padi atau beras. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang beberapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia terhadap seluruh rakyatnya. Semakin banyak perputaran uang yang ada di masyarakat, semakin tinggi juga harga produk. Inflasi. Sebaliknya, semakin sedikit perputaran yang terjadi, menurun harga produk yang dijual di pasaran. Maksudnya kebijakan moneter itu mencegah inflasi dan diskusi. Contohnya seperti Bank Indonesia melakukan kebijakan untuk mengurangi uang yang ada di masyarakat. Contohnya untuk menabung, dan pihak bank itu sendiri menyediakan berbagai hadiah yang menarik atau bunga yang lebih tinggi. Misalnya kita nabung 20 juta, setahun kemudian menjadi 25 juta. Itu kebijakan yang bisa dilakukan. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah
yaitu untuk berperan menstabilkan neraca keuangan sebuah perusahaan. Dengan kata lain, kebijakan ini diatur agar dapat menekan anggaran produksi, namun tetap mendapat barang yang berkualitas. Tidak melulu masalah keuntungan, tetapi juga pengeluaran. Seperti anggaran gaji pegawai, biasanya pada tanggal 1 Mei, Hari Buruh, pemerintah akan menggunakan kebijakan ini. Kita lanjut kepada materi permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu dan pada tingkat pendapatan tertentu dengan tingkat harga tertentu. Maksudnya, jumlah barang yang diminta itu kadang-kadang di pasar itu barangnya langka, tapi pasar juga ingin mendapatkan harga tertentu guna untuk mendapatkan keuntungan. Ajaran Islam mengharuskan orang mengkonsumsi barang yang halal dan baik. Maksudnya barang-barang yang baik, barang-barang yang masih bagus, tidak busuk gitu, ataupun yang lainnya halal gitu. Aturan Islam melarang seseorang memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan yang darurat. Contoh misalnya, ada sekelompok orang yang sedang naik gunung, ya kehabisan bekal, dan semuanya kehabisan bekal dan air minum. Dia posisi sedang kelaparan, kalau tidak makan, dia akan mati, meninggal. Dalam situasi kondisi seperti ini, Islam membolehkan untuk mencari makanan yang haram, seperti babi ataupun ular. Tetapi itu juga kalau makannya cuma mengisi perut mereka. Setelah mereka merasa sudah cukup, kembalilah menuju kota. Apabila dia menjumpai barang-barang halal lagi baik, itu aturan yang dalam keadaan yang darurat ini tidak berlaku lagi. Kembali lagi ke barang yang haram, anjing, babi, ataupun ular itu. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu. Penawaran ini bisa berlaku di pasar, ataupun di warung, ataupun di mana-mana juga bisa. Dalam beberapa hal ada yang membedakan antara penawaran Islam dan penawaran hedonis. Barang atau jasa yang ditawarkan harus transparansi dan dirinci spesifikasinya. Maksudnya transparansi dan dirinci harus jelas. Jumlah, kuantitas barang, dan jenis barang itu. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa permintaan dan penawarannya dalam mempengaruhi pasar. Kelebihan dan kekurangannya harus ditunjukkan. Jangan sampai pada saat konsumen membelinya, dia merasa dirugikan oleh pihak yang memberikan barang tersebut. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berarti kebijakan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
gunanya untuk menekan laju inflasi. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan negara yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awalnya. Gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektual, kekayaan, dan kepemilikannya. Semuanya itu diatur dalam Islam. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia untuk melalui insentif yang disediakan dalam meningkatkan pemasukan pemerintah seperti melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah. Penggunaan kebijakan fiskal ada dua, yaitu yang pertama penggunaan fiskal dalam menekan laju inflasi. Yang kedua adalah penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yuk kita langsung saja membahas tentang ini kebijakan-kebijakan fiskalnya. Yang pertama adalah untuk menekan laju inflasi. Sudah jelas, karena penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan cost push inflation itu sendiri. Dapat dipahami dengan benar bahwa dalam Islam dilarang pemborosan berlebih-lebihan dalam konsumsi segala bentuk penimbunan secara untuk mencari keuntungan dan juga transaksi yang bersifat penindasan salah satu pihak. Contohnya dalam penimbunan ini kita ambil contoh saja pada masa pandemi sekarang ini. Pada saat masyarakat gencar-gencarnya mencari alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, ada pihak-pihak yang nakal menimbun jutaan masker, APBD ataupun hand sanitizer. Itu merugikan masyarakat, juga merugikan negara. Yang kedua adalah penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ini harus menjadi tujuan dengan cara mencapai mobilitas maksimum dari fungsi tabungan dalam pengaturan hasil usaha untuk keuntungan dalam proyek pemerintahan dapat dijalankan menggunakan sistem bagi hasil. Melakukan bisnis. Pemerintah bisa melakukan bisnis dengan cara bekerja sama atau mendirikan badan usaha milik negara BUMN. Seperti halnya perusahaan lainnya dari perusahaan negeri ini diharapkan dapat memberikan keuntungan digunakan sebagai salah satu pendapatan sumber pendapatan negara. Yang kedua adalah pajak. Pajak adalah penghimpunan dana yang umum dilakukan dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak yang dikenakan dalam bentuk seperti pajak pendapatan, pajak kendaraan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan. Meminjamkan uang. Pemerintah juga dapat meminjamkan uang kepada masyarakat dengan syarat masyarakat harus mengembalikan di kemudian hari. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari itu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk menunjang atau memenuhi mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Apabila ada salah-salah kata atau penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.